kesempatan kali ini kami bertiga akan menerangkan makalah yang berjudul Sistem Kepengurusan Pondok Pesantren Dasar Pusat yang disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan dari Ikromi dan sebelah kiri saya Muhammad Rahman Beno dan sebelah kanan saya Muhammad Rizky Karamdani dari kelas 10A SMA Dasar Pusat. Mari kita bahas makalah pada hari ini dengan baik dan benar. Oke, pada bab 1 pendahuluan akan disampaikan langsung oleh Muhammad Rahman Beno yang ada di sebelah kiri saya. Bab 1 kami mulainya dengan pendahuluan. Latar belakang Pondok Pesantren Dasar Pusat adalah pondok pesantren tertua yang terdapat di Jawa Timur, memasuki era kepengasuhan yang ke-10 oleh Kiai Muhammad bin Wahab sejak 2006 silam. Selama kepengasuhan beliau, baik sesudah ataupun sebelumnya, telah berlaku sistem kepembinaan yang sistem kepembinaan ini diubah pada bulan Agustus 2022 menjadi sistem kepengurusan. Sistem kepengurusan ini dijalankan oleh santri senior yang dilakukan penerus. B. Rumusan masalah. Apakah yang dimaksud kepengurusan? Apa tujuan dan manfaat dari adanya sistem kepengurusan? Apa yang menjadi kewajiban pengurus dalam menjalankan tugasnya? Apa dampak positif dan negatif dengan adanya sistem kepengurusan? C. Tujuan penelitian. Karena sistem kepengurusan ini terbilang masih baru, maka dari itu perlunya ada penelitian yang bersifat penelitian guna mengetahui apa yang dinamakan kepengurusan. Sekian. Oke, saya lanjut terhadap bab 2 pembahasan. Dan sebelumnya harusnya kita lebih tahu dong apa itu pengurus pondok, apa tujuan dan serta manfaat serta program kerjanya, maupun itu dampak positif dan negatif yang terkandung di dalamnya. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengurus pondok pesantren adalah sebutan bagi seseorang yang diberi amanah langsung oleh pengasuh untuk membantu dan berkhidmat di pondok pesantren. Amanah dan tanggung jawab pengurus diberikan kepada orang ataupun santri yang dianggap mampu mengemban amanat yang telah dipercayakan kepada diri seorang tersebut. Tujuan serta manfaatnya dari adanya sistem kepengurusan adalah dapat membantu bergeraknya roda pesantren yang telah dirancang programnya sesuai ketentuan yang diinginkan oleh pimpinan pondok pesantren. Manfaat yang terkandung dalam adanya sistem pengurusan yakni keputusan yang diambil oleh pemimpin lebih baik karena telah dipikirkan oleh sejumlah orang dan tanggung jawab yang diemban oleh semua posisinya. Pembagian kerja yang logis dan memadai sehingga tidak terjadi ketimpangan lagi, dan juga program dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kita lanjut terhadap program kerja yang terdapat di dalam sistem pengurusan. Yang pertama yang dibahas atau dapat kita sebut bagian kesehatan. Bagian kesehatan adalah suatu sistem kepengurusan yang bergerak aktif dalam bagian kesehatan. Di antaranya program kerja pada bagian kesehatan yakni memberikan penjagaan minimal 2 minggu 1 kali, mengadakan penyuluhan minimal 1 bulan 1 kali, pengadaan tempat khusus bagi santri yang sakit seperti poliklinik, asrama sakit maupun yang lainnya, menyediakan semua jenis obat-obatan yang dibutuhkan, mengontrol program organisasi yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan. Kita lanjut terhadap program kerja yang kedua, yakni bakam atau biasa dikenal sebagai bagian keamanan. Bagian keamanan adalah suatu sistem kepengurusan yang bergerak aktif dalam bidang keamanan. Di antaranya program kerja yang terkandung dalam bagian keamanan adalah menjadi tauladan bagi semua santri. Kedua, menjaga ketertiban dan keamanan pondok dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, menanamkan budaya hidup disiplin dan sopan dalam pergaulan sehari-harinya. Yang keempat, membuat dan mengontrol jadwal piket malam dan full-day. Kelima, menyediakan dan mendata serta memberikan surat izin bagi yang berkepentingan untuk pulang. Yang keenam, mengadakan pemeriksaan lampu pada akhir bulan dan buku setiap minggu agar setiap santri terbiasa untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, mendata dan melaksanakan ahkam pondok. Yang kedelapan, menyediakan alat dan sarana yang berkenaan dengan bagian keamanan. Dan yang kesembilan, memberikan sanksi dan mengevaluasi setiap pelanggaran. Yang ke-10, mewakili ketua apabila berkehalangan hadir. Dan yang ke-16, berkonsultasi dan memberikan laporan berkala kepada MPO, wali kelas dan guru-guru berkait sepengetahuan ketua. Kita lanjut terhadap program kerja yang ketiga, yakni Babinsa atau bagian
yakni yang bertugas bergerak aktif dalam kebahasaan seperti LBBA, Lembaga Bahasa Asing. Di antaranya program kerja yang terdapat di dalamnya adalah menjadi tauladan bagi semua santri, pemberian kosakata mufradat atau vocabulary setiap sore, mengadakan muhadharah 1 minggu 1 kali, perbaikan bahasa minimal 1 kali seminggu, atau pembaharuan, mengontrol dan mengawasi jalannya bahasa, dan meningkatkan penguasaan mufradat agar santri terbiasa menggunakan mufradat. Dan yang terakhir, mengontrol dan mengawasi jalannya pergantian bahasa. Kita lanjut terhadap program kerja selanjutnya, yakni Bappedat atau biasa dikenal sebagai bagian keperibadatan. Bagian keperibadatan adalah sikap penguasaan yang bergerak aktif terhadap tanggung jawab santri yang berkaitan dengan syariat. Yang pertama, menjadi tauladan bagi semua santri, bertanggung jawab terhadap jalannya ibadah santri setiap hari, meningkatkan pelaksanaan program Bappedat setiap meliputi sholat berjamaah, bimbingan tadarus Al-Quran, sorga sore, ngaji tafsir, dan lainnya. Yang keempat, mengontrol jalannya tadarus Al-Quran dan Asmaul Husna pada malam Jumat, mengadakan mahkamah syariah, mengajarkan semua santri untuk menggunakan baju putih setiap hari Jumat dan setiap malam Jumat. Yang ketujuh, menganjurkan semua santri untuk memakai peci hitam setiap hari. Namun di dalam program pesantren itu telah memiliki peci khusus tersendiri. Yang kedelapan, mengontrol sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dan mengajukan sholat tahajud. Yang kesembilan, melaksanakan pembacaan surah Yasin dan wirid manhal setiap malam. Yang ke-10, mengadakan khataman Quran setiap 3 bulan 1 bulan. Kita lanjut terhadap program kerja yang terakhir, yakni bagian lingkungan hidup. Apa sih bagian lingkungan hidup? Yakni adalah sistem kepengurusan yang bergerak aktif dalam kebersihan pondok pesantren. Yang pertama, yakni program kerjanya menjadi tauladan bagi semua santri, menanamkan budaya cinta dan sadar lingkungan, menyediakan dan merawat alat-alat milik bagian lingkungan hidup, mengontrol kebersihan halaman, kamar mandi, WC, serta asrama. Yang kelima, mengadakan jumpa berlian Jumat pagi setelah olahraga, mengadakan lomba kebersihan kamar 1 kali setiap bulan, memberikan saksi atau denda bagi santri yang membuang sampah sembarangan dan juga bagi santri yang tidak mau mengikuti program pikir. Kita lanjut terhadap rumusan masalah selanjutnya. Apa sih dampak positif serta negatifnya dari sistem kepengurusan? Kita mulai dari dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif yang terkandung di dalam sistem kepengurusan dalam menjalankan roda pondok pesantren pengurus kerap ambil alih menjadi pembimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini tentunya menjadi keunggulan dari sistem kepengurusan tersendiri. Selain itu, pengurus juga dekat dengan santri sehingga terjadilah hubungan sosial yang baik tanpa adanya perbedaan kasta di dalamnya. Walaupun demikian, santri tidak boleh memiliki nama pengurus melainkan dengan sebutan kakak. Sebaliknya juga, pengurus juga tidak menyebut santri dengan menyebutnya cok maupun lainnya, melainkan dengan menyebutkan nama si santri atau adik dengan sopan. Dan yang terakhir, yakni dalam menegakkan keadilan, para pengurus sejauh ini bersifat moderat dan tidak memihak-pihak, sehingga tidak ada hal yang kontroversial dan dalam penegakan aturan pondok pesantren. Selanjutnya, dampak positif yang terkandung dalam sistem pengurusan. Sejauh ini terdapat banyak kekurangan yang signifikan dalam kepengurusan pondok pesantren. Di antaranya seperti pelanggaran-pelanggaran sama seperti santri pada umumnya. Pengurus kerap kali menyalahgunakan jabatan mereka yang untuk menyeleweng. Di antaranya dengan tidak mengikuti program pondok pesantren yang telah berlaku. Selain itu, pengurus juga kerap kali melakukan pelanggaran, baik pelanggaran tingkat ringan maupun tingkat berat sekalipun. Tingkat ringan seperti contoh, pengurus kadang-kali berbuat curang seperti tidak hadir ke sekolah, juga tidak memimpin program sholat berjamaah, berkata-kata kurang sopan atau berkata kotor, tidak membawa kita pada saat kajian kita, dan telat dalam kegiatan. Kemudian untuk tingkat berat, pengurus kerap kali sering merokok, membawa alat elektronik ke dalam kamar seperti laptop, handphone maupun MP3, memalak, berkata-kata kasar, serta mencuri. Beberapa pelanggaran di atas merupakan dampak negatif yang sering kami jumpai di asrama. Sanksi yang didapat oleh pengurus yang menganggap hampir sama dengan sanksi santri pada umumnya. Tapi walaupun sama, sanksi yang diberlakukan bagi pengurus terbilang cukup tegas daripada santri biasa. Misalnya, untuk pelanggaran tingkat berat, sanksinya bisa berupa pencopot jabatan, pengabdian, dan dikeluarkan dari pondok pesantren. Dalam hal ini, tentunya menjadi patokan bagi pengurus agar tetap berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Untuk pelanggaran tingkat rendah,
bisa saja berupa teguran atau peringatan hingga pengunduran. Sanksinya hampir sama dengan yang didapat oleh santri pada umumnya. Oke, selanjutnya bab 3 akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rizky Al-Adani yang ada di sebelah kanan saya. Oke, kita lanjut dengan bab 3, yaitu bentuk. Kesimpulan yang kami dapat dalam persoalan yang telah kami bahas sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa pada sistem kepengurusan ini adalah badan serbaguna yang dimiliki pondok pesantren asal Indonesia. Adapun keberadaannya yang menguntungkan pondok pesantren bisa menjadi alat pengaku dalam menjalankan pada pesantren. Sedangkan sistem kepengurusan juga dilalui dari pro dan kontra serta ada dampak positif dan negatif. Sanksi yang didapat oleh seluruh pelanggar juga bisa dibilang adil dan tidak mengundang kontroversial. Saran yang kami harapkan untuk mengurus periode ini, kami berharap semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat dalam membentuk pondok pesantren, dan kami juga berharap untuk kedepannya ada dampak negatif yang dilakukan bisa diminimalisir atau dihilangkan. Dan yang terakhir, kami berharap agar badan pesantren yang mengawasi sistem kepengurusan untuk mengetahui intensifkan pendidikan dan pengurus, supaya pengurus juga mendapatkan laporan yang sepadan dengan pesantren dalam urusan pengawasan. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian pembahasan makalah yang berkaitan sistem kepengurusan pondok pesantren dan Hizbullah dari kami bertiga. Mohon kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.